Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Direktur Utama PT PLN Persero beserta seluruh jajaran, para mitra, badan usaha dan pemangku kepentingan, rekan-rekan media, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah dan tiada henti-hentinya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pembukaan Posko Nasional Sektor SDM Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Ketua bahwa ini kesiapan kita secara nasional untuk menghadapi Idul Fitri 1447 Hijriah itu juga sudah sangat memadai dari sisi ketersediaan BBM dan LPG. Ini kita sudah usahakan peningkatan. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu yang terkait dengan ketersediaan BBM dan LPG secara nasional, kita menata adanya peningkatan menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita melihat dari sisi ekosistem. Jadi mulai dari produksi minyak di dalam negeri, peningkatan crude, itu justru saat ini tingkat produksi di dalam negeri itu adalah sekitar 610.000 barel per hari. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri kita ada impor sebagian, dan untuk proses lanjutan itu ada dalam proses transportasi, ada yang transportasinya lifting yang ada di dalam negeri, kemudian ini lifting ini dikirim kepada pengolahan atau kilang kita di dalam negeri, ada di Balikpapan, ada di Balongan, ada di Cilacap, ada di Pelaju, ada yang di Dumai. Ya, tentu ini merupakan bagian proses kecukupan BBM di dalam negeri. Kemudian atas BBM yang dihasilkan dan juga yang berasal dari impor, ini kita kirim ke depo-depo yang ada, dan juga ada tangki penyimpanan. Tangki penyimpanan itu juga kita lakukan peningkatan dengan adanya peningkatan penyimpanan di dalam negeri, kemudian juga bagaimana mendistribusikan dari depo-depo tersebut terus ke SPBU dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, kita melihat secara ekosistem. Untuk secara keseluruhan, tadi walaupun Ibu Ketua menyampaikan bahwa cadangan kita sekitar 23 sampai 25 hari, secara ekosistem itu lebih dari 30 hari, Bapak Ibu sekalian. Tentu ini merupakan bagian upaya kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ketersediaan BBM di dalam negeri. Untuk BBM di dalam negeri ini terdiri dari beberapa jenis yang kita lakukan pemantauan. Yang pertama itu adalah ketersediaan RON 90 atau ini Pertalite, merupakan BBM yang diberikan subsidi. Bapak Menteri itu juga sudah menyampaikan bahwa untuk Pertalite ini tidak akan ada kenaikan harga sampai dengan berakhirnya triwulan pertama 2026 ini. Jadi nanti kita akan evaluasi terkait dengan perkembangan harga minyak dunia dan juga bagaimana alokasi terhadap subsidi dan kompensasi yang kita siapkan. Nanti kita akan bahas dengan kementerian lembaga terkait untuk penyesuaian-penyesuaian untuk Pertalite subsidi RON 90 ini. Sementara untuk Pertamax atau RON 92 dan juga ada Pertamax Turbo, ada Pertamina Dex, Aftur, itu justru cadangan sangat jauh di atas apa yang ditetapkan tadi. Misalnya untuk Pertamax RON 92 itu justru cadangan kita 29 hari, itu sudah mendekati 30 hari. Untuk Pertamina Dex itu justru 45 hari.
Untuk aftur kita cadangnya 37 hari. Jadi Bapak Ibu, untuk ketersediaan BBM dalam rangka mobilisasi masyarakat itu kami rasa sangat memadai. Dan juga perkiraan masyarakat yang mudik pada tahun ini lebih kurang sekitar 153 juta pemudik, di mana 50%-nya akan menggunakan kendaraan pribadi, yaitu apakah kendaraan roda 4 atau roda 2. Dari konsolidasi dengan kementerian lembaga diperkirakan total pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi totalnya adalah 76 juta. Ini cukup signifikan. Tentu kita akan melakukan pelayanan sebaik mungkin yang terkait dengan pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi ini. Yang kedua, yang terkait dengan keandalan listrik, kami juga menjaga bagaimana energi primer itu tersedia dengan cukup, dan dari PLN Persero nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirut yang terkait dengan bagaimana kita sudah melakukan maintenance terhadap pembangkit-pembangkit yang ada, kemudian cadangan energi primernya itu juga kita siapkan. Jangan sampai ada gangguan, transmisi itu juga sudah dilakukan pengecekan, jadi sehingga pada saat Ramadan Idul Fitri ini tidak ada gangguan terhadap pasokan listrik sampai ke seluruh daerah, baik pada pusat-pusat kegiatan ekonomi maupun pemukiman masyarakat, terutama di daerah tujuan mudik Lebaran pada tahun ini. Kemudian dari sisi antisipasi bencana kegeologian itu juga kita akan melihat bagaimana kebencanaan geologi ini kita bisa antisipasi. Di antaranya itu adalah pergerakan tanah. Ini dari Badan Geologi sudah melakukan pemantauan dan juga pemantauan terhadap gunung berapi. Jadi ini dalam beberapa hari ini ada beberapa gunung berapi yang meningkatkan aktivitas, diantaranya gunung berapi di Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang kita Semeru, dan juga ada beberapa yang jadi pemantau kita, status siaganya kita perhatikan, dan juga kita akan informasikan kepada masyarakat untuk meminimalkan dampak risiko terhadap kebencanaan geologi ini. Bapak, Ibu sekalian, tentu dalam rangka posko nasional sektor ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian SDM dan BPA Migas, karena ini terkait dengan keseluruhan penanganan, ya baik yang sifatnya kelancaran transportasi, mungkin itu ada kepolisian, yang kemudian juga yang terkait dengan kegiatan transportasi yang sifatnya umum, ada Kementerian Perhubungan, dan juga ini kelancaran untuk jalan tol, ada DPJT Kementerian PU. Dengan koordinasi yang baik, ya tentu kita akan bisa melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam rangka merayakan Idul Fitri pada tahun ini. Untuk dari sisi implementasi, tadi juga sudah disampaikan bahwa kita akan melakukan pengawasan. Ini Pak Menteri pada pagi hari ini juga melakukan kunjungan ke beberapa kilang, diantaranya adalah ke kilang Balongan, untuk melihat bagaimana operasionalisasi yang ada di kilang, yang kemudian untuk stok crude yang dikirim ke kilang itu bagaimana. Jadi termasuk distribusi dari kilang ke depo-depo itu juga ini dilakukan pemantauan. Tentu dengan adanya pengawasan yang kita lakukan secara bersama-sama, diharapkan itu nanti ini tidak ada kendala di dalam pendistribusian BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, yang terkait dengan koordinasi yang efektif, itu dengan adanya posko ini akan bisa kita lebih cepat mendeliver untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan pelayanan masyarakat dengan kebencanaan geologi. Tentu ini kita bisa lebih mudah melakukan koordinasi dan antisipasi
Jadi dalam penanganan segala macam, ya tentu ini kita mengharapkan respon yang lebih cepat sehingga potensi kendala di lapangan semaksimal mungkin itu bisa kita minimalkan. Untuk kelancaran posko Ramadan dan Idul Fitri ini, yang utama itu adalah bagaimana keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Tentu ini kita perlu pastikan dan juga energi secara cukup dan juga dapat diakses oleh semua pihak tanpa kecuali. Ini menjadi bagian pengawasan yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan Posko Nasional Sektor SDM ini, kami mengharapkan dengan adanya Posko Nasional ini sebagai pusat informasi yang bisa menjadi bagian peningkatan koordinasi dan juga bagi masyarakat informasi yang kita sampaikan ini bisa menjadi pegangan mereka, dapat dipercaya, jadi sehingga merupakan bagian tanggung jawab kita bersama. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari para stakeholder. Ini ada Badan Usaha, ada PLN, ada PT Pertamina Persero dan seluruh jajaran. Ya tentu ini kita melihat sebagai bagian kita memastikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati libur Idul Fitri ini, bisa berkumpul dengan keluarga, menikmati perjalanan dan berkumpul dengan keluarga. Tentu ini merupakan bagian upaya kita bersama dan juga merupakan bagian amal ibadah kita pada Ramadan 1447 Hijriah ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Posko Nasional Sektor SDM Prode Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026 atau 1447 Hijriah dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.